Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang aldehida dan keton, di mana video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah hidrokarbon dan turunannya. Di mana di sini saya tentunya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi-materinya juga, yang terdiri dari Arpa Rangkuti, kemudian Nikita Ananda Limbong, Mary Juwana, dan juga saya sendiri yaitu Rezika Fardania. Dalam video kali ini kami akan membahas 6 materi pokok atau 6 subbab, yaitu yang pertama adalah konsep dasar senyawa aldehida dan keton, yang kedua struktur senyawa aldehida dan keton, yang ketiga adalah tata nama senyawa aldehida dan keton, yang keempat adalah reaksi-reaksi senyawa aldehida dan keton, yang kelima adalah sifat fisika dan sifat kimia dari aldehida dan keton, kemudian yang terakhir adalah fungsi dari aldehida dan keton. Baik, jadi materi pertama yang akan saya bawakan yaitu adalah konsep dasar dari senyawa aldehida dan keton. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu aldehida. Aldehida merupakan salah satu kelompok senyawa karbonil yang memiliki gugus karbonil C double bond O, di mana gugus karbonil tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Kemudian juga aldehid merupakan senyawa organik yang teroksigenasi dengan berat molekul yang lebih rendah. Aldehid diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Oleh karena itu, aldehid juga disebut sebagai alkanal. Nah, nama lazim aldehid diturunkan dari nama lazim asam karboksilat dengan menggantikan akhiran at menjadi aldehid dengan membuang kata asamnya. Kemudian aldehid rantai pendek itu mencakup formaldehida, asetaldehida, gloksal, dan metil gloksal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keton. Apa sih yang dimaksud dengan keton tersebut? Keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil yang terletak pada dua gugus alkil. Nah, keton itu mempunyai sifat yang pertama, dia itu bersifat polar karena gugus karbonilnya juga polar. Kemudian yang kedua adalah lebih mudah menguap daripada alkohol dan asam karboksilat. Kemudian karakteristiknya itu dari keton yaitu berupa cairan tak berwarna. Umumnya larut dalam air, kemudian mempunyai titik didih yang relatif tinggi daripada senyawa nonpolar dan dapat direduksi oleh gas H2 untuk menghasilkan alkohol sekundernya. Nah, dalam keton memiliki struktur yaitu mengandung unsur C, H, dan O dengan rumus RCO R aksen, di mana R adalah alkil dan CO-nya adalah gugus fungsi dari keton tersebut atau fungsi karbonilnya. Nah, di mana di sini tadi ada unsur C, H, dan O. C itu adalah karbon, H itu adalah hidrogen, dan O itu adalah oksigen. Nah, kemudian pokok bahasan yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu adalah struktur senyawa dari aldehid dan keton. Yang pertama adalah aldehida. Nah, aldehida itu juga kita kenal dengan sebutan alkanal tadi kan. Nah, alkanal adalah senyawa karbon turunan alkana dari keluarga aldehida yang memiliki gugus fungsi CHO pada salah satu ujungnya. Nah, jadi salah satu karakteristik atau yang dapat membuktikan bahwa suatu penamaan itu adalah aldehida itu dilihat dari rantai utamanya. Kalau dia terdapat gugus fungsi CHO berarti dia adalah alkanal atau aldehida. Nah, aldehida merupakan senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O juga, tetapi dengan rumus CrCHO, di mana R-nya itu adalah alkilnya, kemudian CHO adalah gugus fungsi dari aldehida tersebut. Selanjutnya adalah struktur keton. Keton merupakan senyawa organik dengan struktur RC double bond O dan R aksen, di mana R dan R aksen dapat berupa substituen yang mengandung karbon. Nah, jadi kalau pada aldehida tadi dia rumus umumnya adalah RCHO, maka di keton dia ada RCO. Gugus
Gugus fungsinya disebut juga sebagai gugus karbonil. Struktur alkanon atau keton dapat dilihat sebagai gugus yang dapat diapit oleh dua gugus alkil, R dan R aksen, yang dapat sama atau juga dapat berbeda. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi atau pokok bahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arpah Rangkuti dengan NIM 4232131005 dari kelas PSTK 23E. Materi selanjutnya yaitu tata nama senyawa aldehid dan keton. Yang pertama itu tata nama aldehid. Aldehid paling sedikit mempunyai satu atom H dan satu gugus alkil atau aril. Gugus aldehid ditulis sebagai berikut, dapat kita lihat dalam PPT. Penamaan aldehid menurunkan sistem iupac, diturunkan dari nama alkana induknya dengan menggantikan huruf akhiran pada alkana menjadi al atau alkana. Yang ketiga, atom karbon pada gugus karbonil selalu dinyatakan sebagai C nomor 1. Yang keempat, bila rantai utama aldehid berupa cincin siklik, maka penamaan digunakan akhiran karbondehida, namun untuk aldehid aromatik sering digunakan nama umumnya. Dapat kita lihat beberapa contoh dalam PPT, di mana senyawa aldehida siklik yang berupa rantai siklik alifatik maupun aromatik, penamaannya menggunakan akhiran karbondehida. Aldehida dan keton kadang menggunakan nama trivialnya. Berikut ini beberapa nama trivial dari aldehida dan keton. Dapat kita lihat pada PPT yang tertera. Yang kedua itu penamaan pada keton. Penamaan senyawa keton dengan sistem iupac diturunkan dari nama alkanan dengan mengganti akhiran A pada alkanan dengan akhiran on. Penomoran rantai karbon utama diberikan terendah mungkin pada atom karbon gugus karbonil. Secara umum, keton diberi nama dengan menambahkan kata keton setelah gugus alkil atau aril yang berikut pada gugus karbonil. Contohnya dapat kita lihat pada PPT, di mana ada yang pertama itu sikloheksanon, yang kedua siklopentanon, yang ketiga asetonpenon. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikita Nanda Limbong dengan NIM 4232431010. Di sini saya akan melanjutkan pokok pembahasan materi aldehida dan keton mengenai reaksi senyawa aldehid dan keton. Reaksi senyawa aldehida terbagi menjadi 3. Yang pertama, reaksi adisi atau adisi alkohol. Yang kedua, adisi reaksi Grignard, dan yang ketiga, reaksi oksidasi. Berikutnya saya akan menjelaskan reaksi adisi atau adisi alkohol. Alkohol adalah satu jenis nukleofil oksigen dengan katalis asam. Alkohol dan aldehida bereaksi melalui adisi pada gugus karbonil menghasilkan hemi-asetal, yaitu struktur yang mengandung gugus fungsi alkohol dan ether pada satu atom karbon. Hemi-asetal bereaksi kembali dengan alkohol berlebihan membentuk asetal, yaitu struktur yang mengandung dua gugus fungsi alkoksida pada satu karbon. Pembentukan hemiasetal dan asetal berperan penting dalam kimia karbohidrat atau gula dan lainnya. Macam-macam reaksi adisi nukleofilik adalah: yang pertama adisi HCN, yang kedua adisi amina primer, yang ketiga adisi amina sekunder, yang keempat adisi hidrazin, yang kelima adisi alkohol, yang keenam adisi tiol, yang ketujuh adisi ilida fosfat. Berikutnya adisi preaksi Grignard. Hasil reaksi aldehida dengan preaksi Grignard adalah garam alkoksida yang dapat dihidrolisis lebih lanjut menjadi alkohol. Adisi R, MgX, R sama dengan CH3, C2H5, C6H5, dan X, Br-, imin. Pada formaldehida menghasilkan alkohol primer, dan adisi pada etanol serta aldehida lainnya menghasilkan alkohol sekunder. Berikutnya reaksi oksidasi. Senyawa aldehida dioksidasi menjadi karbohidrat. Untuk mengidentifikasi gugus aldehida dalam satu senyawa dapat digunakan reaksi Tollens dan Fehling. Reaksi Tollens adalah ion kompleks pera amonia dalam suasana basah. Oksidasi aldehida ditandai dengan terbentuknya
selanjutnya dapat putih mengkilat seperti perak atau cermin perak. Reaksi senyawa keton terbagi menjadi dua, yang pertama reaksi adisi nukleofilik dan yang kedua adisi reaksi Grignard. Di mana yang pertama reaksi adisi nukleofilik, adisi alkohol, keton dapat bereaksi dengan alkohol menggunakan katalis asam membentuk hemiketal dan ketal. Sama seperti pada aldehida, pembentukan hemiketal dan ketal sangat penting bagi senyawa karbohidrat, yaitu polihidroksialdehida dan polihidroksiketon. Yang kedua, adisi reaksi Grignard. Hasil dari reaksi keton dengan reaksi Grignard adalah garam alkoksida yang dapat dihidrolisis lebih lanjut menjadi alkohol tersier. Sekian dari materi pembahasan saya. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Mary Juana dengan NIM 423113141. Saya akan melanjutkan pembahasan aldehid dan keton mengenai sifat fisika dan sifat kimia aldehid dan keton dan fungsi aldehid dan keton. Kita masuk kepada sifat fisika aldehid. Aldehid memiliki 5 sifat. Sifat yang pertama, aldehida dengan 1-2 atom karbon atau yang disebut dengan formaldehida dan asetaldehida berwujud gas pada suhu kamar dengan bau tidak enak. Sifat kedua, aldehida dengan 3-12 atom karbon berwujud cair pada suhu kamar dengan bau sedap. Yang ketiga, aldehida yang atom karbonnya lebih dari 12 berwujud padat pada suhu kamar. Sifat keempat, aldehida suhu terendah atau formaldehida dan asetaldehida dapat larut dalam air. Sifat kelima, asetaldehida suhu tertinggi tidak larut dalam air. Selanjutnya, sifat kimia aldehid dapat dilihat dari tabel. Ada tabel nama tripla, struktur, titik didih, titik lebur, dan kelarutan dalam air. Pada formaldehida dengan struktur HCHO dengan titik didih minus 21 derajat Celcius, titik lebur minus 92 derajat Celcius, memiliki kedalaman tak hingga. Asetaldehida dengan struktur CH3CHO dengan titik didih 20 derajat Celcius memiliki titik lebur minus 121 derajat Celcius dengan kelarutan dalam air tak hingga. Selanjutnya ada propinaldehida dengan struktur CH3CH2CHO dengan titik didih 49 derajat Celcius dan titik lebur minus 81 derajat Celcius memiliki kedalaman dalam air 16 gram per mol 100 ml. Selanjutnya ada butyraldehida dengan struktur CH3CH2 2 kali CHO dengan titik didih 79 derajat Celcius dan titik lebur minus 99 derajat Celcius dengan kedalaman dalam air 7 gram per 100 ml. Selanjutnya ada benzaldehida dengan struktur C6H5CHO dengan titik didih 178 derajat Celcius dan titik lebur minus 26 derajat Celcius dengan kedalaman dalam air 0,3 gram per 100 ml. Materi selanjutnya adalah sifat fisika dan sifat kimia. Kita masuk bagian pertama, sifat fisika keton. Sifat pertama, senyawa keton bersifat polar karena atom oksigen dan karbon pada gugus karbonil mempunyai perbedaan elektrokenegatifan yang nyata. Selanjutnya ada karbon dapat berikatan dengan hidrogen dan air dan alkohol karena adanya elektron yang menyendiri pada oksigen. Sifat kimia keton dapat dilihat dari tabel tersebut. Tabelnya menyediakan nama, rumus, titik leleh, dan titik didih serta kerapatan dengan satuan gram per mol. Aseton dengan rumus CH3COCH3 dengan titik leleh minus 95 derajat Celcius, titik didih 56 derajat Celcius, kerapatan 0,790 gram per mol. Selanjutnya ada 2-butanon metil etil keton dengan rumus
acetofenon dengan rumus CH3COC6H5 dengan titik leleh 21 derajat Celcius, titik didih 102 derajat Celcius, dan kerapatan 1,028 gram per mol. Selanjutnya ada benzonefon dengan rumus C6H5COC6H5 dengan titik leleh 48 derajat Celcius, titik didih 306 derajat Celcius, kerapatan 1,10 gram per mol. Materi selanjutnya adalah fungsi senyawa aldehid dan keton. Yang pertama adalah fungsi senyawa aldehid. Fungsi senyawa aldehid adalah untuk membuat formalin, yaitu larutan 40% formaldehida dalam air. Formalin digunakan untuk mengawetkan contoh biologi dan juga mengawetkan mayat. Mumi adalah mayat yang diawetkan dengan menggunakan balsam yang mengandung formalin. Selanjutnya adalah untuk membuat berbagai jenis plastik termoset atau yang tidak bisa meleleh pada pemanasan. Ada juga sebagai paraldehida yang digunakan sebagai acetylochlorasi karet. Selanjutnya kita masuk kepada materi fungsi senyawa keton. Fungsi senyawa keton bermanfaat untuk membuat buah wangi-wangian. Contohnya seperti karbon yang dipakai untuk minyak permen, camphor yang dimanfaatkan sebagai pengharum dan sebagai obat pemberantas serangga, jasmin atau minyak melati yang bermanfaat sebagai bahan pembuat parfum. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Pokok bahasan materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.